Hai sahabat, salam jumpa. Kembali kita bertemu di seri bimbingan pribadi dan sosial. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pendidikan seksualitas. Pembicara kita keren loh kali ini. Siapakah? Yuk kita simak kurikulum vitae-nya. Keren kan pembicara kita? Yuk kita simak bersama-sama. Dr. Monica Joy Reverse, spesialis kedokteran jiwa dari Bali. Saya berpraktek di Siloam Hospitals Bali. Hari ini saya bersama dengan Bu Aning dan Bu Rosa, kita ingin share mengenai seksualitas manusia. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan juga gangguannya banyak saya temukan di dalam praktek saya sehari-hari sebagai seorang psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Pada kali ini saya akan berusaha menyingkat penjelasan tentang apa sih seksualitas manusia itu. Bisa tolong Bu Rosa untuk share screen? Nah, kali ini kita mau membahas tentang seksualitas manusia itu apa, kemudian gangguan, apa aja sih yang termasuk gangguan yang berkaitan dengan seksualitas manusia dan bagaimana penanganannya. Slide berikut. Seksualitas atau kita sering sebut sebagai seks atau hal seksual itu bukan hal yang tabu. Itu adalah hal yang sangat umum kita jumpai. Karena apa? Kita sebagai manusia ya adik-adik ya, kita ini adalah makhluk seksual. Dan seksualitas itu memegang peranan penting dalam kehidupan semua orang. Sama seperti ketika kita butuh tidur, ketika kita butuh makan. Jadi ini sama, ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ini adalah definisinya. Apa sih seks itu, apa seksualitas itu, dan apa seksual itu. Slide berikut. Nah, seks itu adalah penamaan fungsi biologis. Jadi secara anatomi, alat kelamin dan fungsi reproduksi atau fungsi manusia berkembang biak, nah alatnya itu. Tanpa ada hubungannya dengan norma. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Contohnya ketika orang menyebutkan tentang vagina, penis, nah ini harus disebutkan dengan ungkapan atau kata-kata yang benar ya. Jadi alat kelamin laki-laki adalah penis, alat kelamin perempuan adalah vagina. Jadi itu harus kita sebutkan dengan benar. Seksual adalah aktivitas pada organ seks yang melibatkan organ tubuh lain selain organ-organ seks itu, baik fisik maupun mental. Jadi melibatkan semua tubuh. Nah, seksualitas itu adalah cara bagaimana kita sebagai manusia mengalami dan mengekspresikan diri, tadi seperti yang saya bilang, sebagai seorang makhluk seksual. Berikutnya, nah, seksualitas ini meliputi apa saja? Jenis kelamin, kemudian nilai, sikap, dan orientasi seksual, kesenangan, kemudian perilaku seksual, dan ketertarikan seksual. Meliputi heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Heteroseksual artinya orang tertarik dengan lawan jenis. Homoseksual artinya orang tertarik dengan sesama jenis. Biseksual bisa tertarik kepada dua-duanya. Atau aseksual, dia sama sekali nggak punya preferensi seksual nih, dia sama sekali nggak punya ketertarikan seksual. Dan seksualitas juga meliputi hubungan dan fungsi reproduksi dari manusia. Mungkin dalam pelajaran biologi itu diajarkan tentang fungsi reproduksi ya, adik-adik semua ya. Berikutnya,
Nah, apa saja sih yang mempengaruhi seksualitas? Yang pertama, aspek biologis, hormonal. Pada laki-laki tentunya hormon berbeda dengan perempuan, jadi itu berbeda. Aspek psikologis, aspek kepribadian yang mulai terbentuk pada masa seperti adik-adik ini, pada masa remaja itu mulai terbentuk unsur kepribadian. Aspek sosiologis itu adalah aspek kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Aspek kultural, tentu saja orang yang adik-adik yang misalnya berasal dari Pulau Jawa memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan teman-teman yang berasal dari misalnya Makassar, atau teman-teman yang berasal dari Bali misalnya akan memiliki budaya yang berbeda dengan teman-teman yang berasal dari Medan. Jadi aspek kultural memiliki peran penting nih dalam mempengaruhi seksualitas seorang manusia. Aspek spiritual juga, jadi agama, kemudian kedekatan dengan Tuhan, kemudian juga bagaimana sih kita mengekspresikan diri di dalam ajaran-ajaran agama itu sangat berpengaruh. Slide berikutnya. Nah, ini adalah sedikit aja biar adik-adik tahu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang gemar baca gitu, mungkin udah tahu nih, ada tahapan perkembangan seksualitas seorang manusia. Jadi ketika bayi sampai dewasa itu ada tahapan-tahapannya, dan yang paling terkenal itu adalah Sigmund Freud namanya. Jadi dia mempelajari, beliau dari Austria, beliau mempelajari nih bagaimana sih perkembangan seksualitas anak dari bayi sampai dia mati. Nah, itu dipelajari sama dia. Namun ini daripada kita membahas panjang lebar, saya akan bagi aja jadi 4. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, kemudian masa remaja. Nah, masa remaja ini masa-masa seperti adik-adik sekarang gitu. Terjadi pubertas, kemudian banyak eksperimen dan mengeksplorasi bentuk seksual lainnya, dan mungkin mulai aktif secara seksual. Jadi ini apakah hal yang tabu atau hal yang terlarang? Tidak, karena memang ini adalah suatu hal yang memang terjadi pada umur-umur kalian. Nah, pada saat ini biasanya remaja mulai tertarik pada lawan jenis, namun harus kita olah dengan baik. Nah, makanya itulah kenapa perlu pengetahuan tentang seksualitas ini. Kemudian setelah kalian selesai nih remaja, setelah kuliah akan masuk ke dewasa muda, habis itu dewasa tua. Nah, itulah tahapan perkembangan seksualitas yang biasanya dialami oleh seorang manusia. Berikutnya, nah, yang penting kalian ketahui adalah tentang dorongan seksual atau dorongan seksualitas. Ini adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Kenapa saya bilang penting? Karena ini munculnya pada awal usia remaja. Jadi pada usia adik-adik ini muncul. Gitu. Nah, saat pubertas, kenapa sih kok ada dorongan seksual? Karena orang-orang ini mengalami perkembangan organ-organ reproduksi. Jadi hormon seksual mulai berkembang, hormon seksual mulai berfungsi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Tadi yang saya bilang hormonnya berbeda. Nah, hormon perempuan itu namanya estrogen dan progesteron, hormon laki-laki namanya testosteron. Nah, tapi pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya dorongan seksual pada laki-laki dan perempuan, tapi budaya Asia atau budaya Indonesia yang menyebabkan terlihat ada perbedaan dorongan seksual, karena biasanya masyarakat menganggap laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar, mungkin karena laki-laki lebih mudah mengekspresikan dibandingkan perempuan ya. Anak-anak laki-laki lebih gampang gitu mengekspresikan, kalau anak perempuan masih malu-malu, masih tabu dan lain-lain. Nah, inilah yang saya bilang, dorongan seksual harus dipahami dan harus kita tahu dan kenapa sih bisa menjadi seperti itu dan bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu hal yang baik. Berikutnya, nah, apa aja ada masalah yang berhubungan dengan seksualitas manusia? Ini saya bagi menjadi 3 secara garis besar. Nah, secara umum banyak orang yang pernah mengalami masalah seksualitas ini. Yang paling umum ditemui adalah pertama kekerasan seksual, terus kemudian impotensi, kurangnya hasrat seksual, terus kemudian bingung dengan orientasi seksualnya. Tadi saya bilang ada homoseksual, heteroseksual, biseksual, sama aseksual. Ada masalah yang berhubungan dengan kebingungan nih. Kemudian keinginan seksual yang tidak normal dan dorongan seksual yang menyulitkan. Next, yang kedua adalah
Eh, nah, kalau kita di bidang kesehatan jiwa atau di bidang kedokteran jiwa, kami selalu mengacu kepada The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, atau kita bilang DSM. Sekarang DSM yang berlaku adalah DSM 5, di mana mereka membagi masalah seksualitas itu berdasarkan gender, masalah seksual wanita dan masalah seksual pria. Ini cukup luas, tapi yang saya ingin adik-adik tahu bahwa sebelumnya sampai pada DSM 4 yang sekarang berlaku adalah DSM 5. Gangguan orientasi seksual itu sudah dimasukkan ke dalam diagnosis penyakit. Tapi sekarang DSM 5 itu mulai pada tahun 2018-2019 sudah tidak dimasukkan lagi sebagai kategori illness atau penyakit. Jadi dia it's a part dari gender. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dari bidang kedokteran atau kami itu bukan lagi mencari penyebabnya. Kalau dulu dicari penyebabnya, kenapa sih orang orientasi seksualnya bisa berbeda dan lain-lain. Tapi sekarang bukan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa fokus pada kesehatan jiwa orang yang mengalami hal tersebut. Itu yang penting. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penyakit menular seksual. Oke, next Bu Rosa. Nah, pada kali ini saya akan lebih membahas mengenai kekerasan seksualitas. Kenapa? Karena kekerasan seksualitas ini adalah suatu hal yang cukup sering saya temukan di dalam praktik saya sehari-hari. Praktik saya sebagai apa? Apakah hanya sebagai dokter, spesialis kedokteran jiwa? Ya, tentunya itu juga. Tapi sebagai orang tua dan sebagai juga pengamat di dalam kehidupan ya, di dalam lingkungan, itu saya menemukan bahwa ternyata banyak nih kekerasan seksual yang terjadi dan biasanya dimulai pada remaja, dan biasanya dan kadang-kadang gitu ya, remaja yang mengalami itu tidak menyadari bahwa mereka mengalami nih kekerasan seksual. Nah, makanya kenapa kita sharing nih, hari ini saya sharing kepada adik-adik biar adik-adik lebih aware bahwa oh, ini mungkin adalah saya mengalami apa yang namanya kekerasan seksualitas. Dan apa sih dampaknya jangka panjang ini apa gitu. Oke. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Dan menurut World Health Organization atau WHO sama definisinya, hanya ditambah ada unsur paksaan. Pelaku kekerasan seksual ini tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Jadi pelakunya bisa perempuan, bisa laki-laki, dan juga hubungannya bisa, bukan artinya dia seorang bapak, dia tidak bisa melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, tidak. Jadi sangat luas gitu. Hubungannya bisa siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Oke, berikutnya. Nah, ada 15 perilaku yang bisa kita kelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual. Mungkin adik-adik ini bisa baca ya. Yang pertama ada perkosaan, kemudian intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, itu adalah kekerasan seksual juga. Prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, itu juga kekerasan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual, ini banyak sekali di negara-negara yang belum maju, dan itu banyak sekali tradisi-tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, misalnya sunat terhadap perempuan. Juga kontrol seksual nih, yaitu aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama. Jadi misalnya perempuan nggak boleh ini, perempuan nggak boleh itu. Tapi sekali lagi ini kan menurut Komnas Perempuan. Tapi sebenarnya kekerasan seksual ini bisa dialami juga oleh laki-laki dan oleh perempuan. Nah, akan saya berikutnya, Bu Rosa. Nah, berikutnya saya akan lebih fokus lagi, tadi ada kekerasan seksual. Saya akan lebih fokus lagi kepada pelecehan seksual. Karena inilah hal-hal yang sering adik-adik mungkin bisa alami, atau adik-adik lihat temennya ngalamin tapi nggak aware gitu, kita nggak sadar. Nah, apa aja? Misalnya nih, memberikan sentuhan yang menggoda gitu ya. Kemudian memberikan ajakan yang menggoda, memberikan pesan menggoda, memberikan isyarat yang menggoda. Itu semua termasuk pelecehan seksual. Kemudian melontarkan lelucon kotor seksi. Nah, itu juga adalah suatu hal simple yang ternyata itu adalah jenis pelecehan seksual. Kemudian memberikan komentar seksi tentang bentuk tubuh seseorang. Misalnya,
ada ini terus cewek nih atau apa kamu badannya kok begini. Nah, itu sebenarnya pelecehan seksual atau menyebarkan rumor tentang keseksian korban atau menyentuh tubuh sendiri, bagian-bagian tubuh terutama bagian-bagian tubuh yang berfungsi seksual tadi seperti yang saya sudah jelaskan di depan korban. Kemudian memperlihatkan perilaku seksi diri sendiri di depan korban. Kemudian jadi melakukan aktivitas seksual di depan korban atau menampilkan gambar, cerita atau benda seksi kepada korban. Jadi benda-benda yang biasa digunakan untuk hubungan seksual itu diperlihatkan. Itu adalah jenis-jenis pelecehan yang mungkin kita temui, tapi kita nggak sadar loh ternyata oh ini adalah sesuatu hal yang pelecehan nih gitu. Jadi misalnya ada yang orang lewat gitu, terus kemudian orang itu menyentuh kelaminnya di depan orang-orang gitu, itu adalah suatu bentuk pelecehan seksual, walaupun mungkin itu dilakukan di tempat umum. Oke, berikutnya. Nah, apa sih dampaknya bagi penyintas? Penyintas itu adalah orang yang mengalami gangguan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Apa sih dampak jangka panjangnya gitu ya? Yang pertama adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Itu tentunya karena kita tahu pada saat remaja organ-organ reproduksi mulai berfungsi. Pada saat organ-organ reproduksi mulai berfungsi, fungsi dari kehamilan salah satunya bisa terjadi. Jadi kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan pada usia remaja itu bisa terjadi. Kemudian gangguan fisik, ada infeksi menular secara seksual, itu juga sering sekali terjadi. Gangguan kesehatan mental, itu yang berada di dalam ranah saya sebagai seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi ada depresi, PTSD. PTSD itu adalah gangguan stres pasca trauma, post traumatic stress disorder. Itu yang dialami oleh korban-korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Kemudian ada juga kecemasan dan gangguan proses pikir, itu typos pikir. Dan yang terakhir adalah dikucilkan dari lingkungan seksual, dari lingkungan sosialnya, karena padahal mereka adalah survivor, padahal mereka adalah penyintas nih, tapi mereka malah dikucilkan oleh lingkungan sosialnya gitu. Karena tadi seperti yang kembali di awal bahwa aspek seksualitas itu sangat dipengaruhi juga oleh unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jadi bisa terjadi seseorang yang mengalami kekerasan seksual malah justru dikucilkan oleh lingkungannya. Oke, berikutnya. Nah, gimana sih cara adik-adik nih tips-tips praktis menghindari dan menghadapi diri untuk kekerasan seksual. Kalau misalnya kita menghadapi atau melihat kekerasan seksual itu, selalu waspada yang pertama, terutama saat sedang berada di tempat umum, dimanapun itu. Kemudian bekalilah diri kalian dengan alat pembela diri. Perempuan, laki-laki, bekalilah diri dengan alat pembela diri. Misalnya yang paling gampang adalah semprotan merica dan lain-lain. Itu boleh kok dipakai. Bukan artinya kita terlalu paranoid atau apa, tidak gitu. Tapi gangguan kekerasan seksual atau pelecehan seksual saat ini sudah terjadi di mana-mana, dan ini adalah saatnya kita untuk membentengi diri atau kita memahami bagaimana kita bisa menghadapi itu. Kemudian kalau misalnya perlu, lakukanlah perlawanan. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar, kita boleh minta untuk dukungan atau konfrontasi pelaku. Kalau misalnya ekstrim, kita bisa memukul kelaminnya pelaku, tapi itu ekstrim ya. Waspadailah orang yang tidak dikenal, yang tiba-tiba baik misalnya, atau orang yang dikenal namun perilakunya terlihat mencurigakan bagi kita dan tidak sesuai. Misalnya saudara nih, tapi saya seorang perempuan gitu, tapi ada saudara nih, sepupu atau siapa, main masuk ke kamar lama-lama dan lain-lain. Itu kita harus waspada. Bukan artinya kita harus menghindar atau tidak boleh atau apa, tapi kita harus waspada. Atau misalnya laki-laki yang kok mulai aneh ya dia ya, nungguin saya mandi atau apa, yang nggak ada hubungannya atau apa, tapi yang hal-hal kecil seperti itu harus kita waspadai. Dan yang terakhir adalah membekali diri dengan pengetahuan seputar kekerasan seksual. Nah, ini yang sedang saya coba sharingkan kepada adik-adik semua. Oke, berikutnya, kalau misalnya kamu atau adik-adik pernah mengalami kekerasan seksual,
apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Nggak boleh menyalahkan diri sendiri. Jadi kekerasan seksual itu bukan terjadi karena kamu yang atau adik-adik yang menggoda atau apa, no gitu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Dan kalau misalnya memang kekerasan seksual atau pelecehan seksual cukup berat, jangan langsung membersihkan diri gitu. Kumpulkan barang-barang yang bisa menjadi alat bukti dan segera laporkan ke pihak berwajib. Datang ke layanan kesehatan dan layanan kekerasan seksual. Sekarang di rumah sakit besar di Indonesia mereka sudah ada layanan khusus untuk kekerasan seksual yang membuktikan bahwa adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual cukup sering terjadi saat ini di dalam masyarakat. Dan cari dukungan orang-orang terdekat. Jika ada tanda-tanda gangguan fisik atau gangguan mental, jangan sungkan untuk datang ke profesional terdekat. Oke, berikutnya. Nah, ini saya hanya mau sharing 2 kasus dari sepanjang perjalanan saya sebagai seorang dokter ke spesialis kedokteran jiwa. Saya ada 2 kasus nih. Yang pertama adalah Bapak AB, si muda sih 19 tahun ya, dewasa muda, datang nih ke saya dengan keluhan cemas yang berkepanjangan sehingga mengganggu kuliahnya. Nggak bisa fokus, prestasinya yang dulu baik menurun jadinya. Dan dia tidak nyaman untuk keluar rumah. Ini adalah diagnosisnya adalah gangguan cemas. Namun setelah diobati dia membaik, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan lebih menyeluruh gitu, ternyata kecemasannya bersumber dari pelecehan seksual yang dialami pada saat dia remaja, yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Keluarga tidak mengetahui dan ia berusaha menutupi hal ini karena malu, karena ya itu tadi takut untuk diasingkan secara sosial. Jadi orang-orang mencoba untuk mengatasinya secara sendiri gitu, secara pribadi, tapi akhirnya ini berdampak yang cukup panjang. Ternyata setelah waktu dia masa remaja ini kurang lebih kira-kira 4 sampai 5 tahun setelah dia mengalami, muncullah gangguan kecemasan yang akhirnya berpengaruh terhadap masa depannya dia. Dia jadi kuliahnya nggak bagus dan lain-lain. Itulah kenapa kekerasan atau pelecehan seksual itu harus ditanggulangi atau harus dilakukan tindakan sejak awal. Berikutnya, nah ini adalah ibu-ibu ya, udah lama nih, udah tua, 45 tahun. Datang dengan keluhan sedih berkepanjangan setelah bercerai dengan suaminya. Kita pikir pencetusnya adalah perceraian itu ya. Kesedihan mengakibatkan ia tidak dapat bekerja, mengurung diri, nggak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah diobati lebih baik sih, tapi kok gangguannya tidak hilang ya, tidak hilang 100%. Ternyata setelah kita lakukan assessment lagi, kita gali lagi dan lain-lain, ternyata gangguan depresinya udah dia derita dari SMA. Jadi seumur adik-adik nih. Jadi bisa bayangkan ya, 17, mungkin dia lulus 17 18 tahun. Jadi sudah 20-an tahun gitu dia mengalami hidup dengan perasaan depresinya yang dicetuskan oleh tindakan pelecehan seksual yang dialami dan dilakukan oleh tetangganya. Nah, dia juga nih sama seperti kasus yang pertama, berusaha menyimpan tragedi itu di dalam pikirannya. Jadi karena kalau cerita mungkin pada saat itu ya beberapa puluh tahun yang lalu gitu, itu masih suatu hal, sekarang aja masih kadang-kadang tabu, apalagi zaman dulu gitu, itu suatu hal yang sangat tabu gitu. Jadi dia berusaha menyimpan, kemudian tidak menceritakan kepada siapa-siapa, dan kemudian dia menikah muda. Jadi dia menikah sangat muda, umur 19 dia menikah dengan harapan dengan menikah dia bisa melupakan nih kejadian itu gitu. Jadi bisa adik-adik lihat ya bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dialami sejak remaja ternyata dampaknya bisa sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, itulah makanya pengetahuan tentang kekerasan seksual, tentang seksualitas itu adalah suatu hal yang amat sangat penting yang harus adik-adik ketahui dari saat-saat ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada temennya yang mengalami atau ada siapalah yang mengalami, kita bisa tahu nih gimana sih cara kita membantu mereka gitu. Atau kalau misalnya ada yang sudah, oh ternyata aku pernah nih mengalami ini dan ternyata itu agak sedikit mengganggu, jadi bisa kalian sampaikan kepada misalnya guru BP di sekolah gitu atau counselor dan lain-lain, itu akan sangat membantu. Oke, saya rasa itu paparan saya ya. Nah, sahabat, setelah kita mendengarkan paparan dari Kak Joy, ada baiknya yuk kita berefleksi bagaimana perasaan sahabat setelah mengikuti materi ini.
Setelah itu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa di materi kita berikutnya.